Ada. Mie ayam. Paling banyak. Ketoprak. Ada ya. Nah itu makanan favorit kita itu. Nah sekarang kita udah kenal Nabi, ya dengar Nabi, kita cintai Nabi, kita wajib tahu makanan Nabi itu yang paling favorit apa. Kan begitu. Nah dalam hadis riwayat Abu Daud disebut makanan favorit Nabi namanya tharid. Ya. Namanya apa Pak? Tharid. Itu nomor 2, tharid. Nah, tharid ini adalah roti ya yang dibuat, diadon, kemudian rotinya bukan roti yang kita bayangkan, bukan. Rotinya yang bulat dan pipih. Ya, rotinya bulat dan pipih. Nah, begitu. Bulat, pipih. Kalau di sini biasa disebut dengan roti pita. Kalau di Arab disebutnya ish, begitu. Itu roti bulat, itu memang makanan pokok orang-orang di Arab atau di Timur Tengah. Kemudian dicampur dengan kuah daging yang dimasak dengan kentang, wortel, kacang polong, dan sayur-sayuran. Kalau Nabi biasanya dagingnya itu direbus dengan air putih, kemudian dikasih garam, selesai. Begitu lunak, langsung disiramkan ke ish tadi atau ke roti tadi, ya. Tapi kemudian kalau misalkan dalam kesempatan lain Rasulullah beri bumbu. Bumbunya bumbu rempah-rempah, begitu. Nah ini makanan favorit Nabi Muhammad. Dan kabar gembiranya hadirin, insya Allah malam ini kita akan merasakan makanan favorit Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Sallu ala Muhammad. Nggak peduli rasanya enak atau tidak, nggak peduli suka atau tidak, nggak peduli aneh atau biasa. Yang penting kita rasakan bagaimana Rasulullah memakan makanan itu. Dan yang paling penting lagi, masuk ke dalam tubuh kita. Mudah-mudahan jadi daging kita, mudah-mudahan jadi darah kita, mudah-mudahan jadi tulang kita, mudah-mudahan jadi tenaga kita yang berasal dari kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diharamkan jasad kita dari jilatan api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Jadi ini saya katakan bukan teori, nanti kita langsung praktek. Masya Allah, enak bener ya nak taklim begini ya. Taklim prakteknya makan, kan begitu. Taklim kita praktek sholat pernah? Nah, praktek wudhu? Pernah. Praktek makan? Belum. Nah malam ini taklim kita praktek makan, ya. Kita praktekkan makan, dan menunya adalah menu favorit Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya apa hadirin? Namanya tharid, ya, namanya tharid. Mudah-mudahan nanti bisa bikin di rumah masing-masing. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian hadirin sekalian, kalau waktu duha ya, waktu duha, Nabi selalu makan 7 butir kurma ajwa. Tadi saya katakan Nabi dikasih paha kambing, diracun sama wanita Yahudi, selamat. Itu karena beliau selalu mengkonsumsi kurma ajwa 7 butir setiap duha. Sihir, minggir. Mau sehebat apapun, mau biangnya iblis yang dikirim oleh si dukun, ya. Kalau membiasakan 7 butir kurma ajwa di waktu duha, jaminan Allah dan Rasulnya, sihir akan hancur, racun akan bersih. Dan ini dibuktikan oleh Nabi besar Muhammad. Jadi ada orang wanita Yahudi ngasih paha kambing. Jadi kalau bagian hewan yang paling Nabi sukai itu paha kambing. Nah paha kambingnya bagian depan. Makanya antum kalau motong kambing di rumah, ya, motong kambing di rumah, itu sekarang kan kita nggak bisa bagi Rasul, betul nggak? Nah antum punya guru, kasih guru antum, karena guru antum itu pewaris para nabi. Jangan dikasih kuping guru ente, dikasihnya kuping, dikasihnya dengkul, jangan. Kasihnya seperti para sahabat menghadiahkan kepada Nabi, apa? Paha kambing tapi mikdam, bagian depan. Paha kambing bagian depan tuh kalau mau ngasih guru, paha kambing bagian depan. Nah, pisahin sedikit buat guru kita. Nah, begitu. Mengikuti para sahabat yang tahu bahwa Nabi sukanya daging kambing paha bagian depan. Nah, ini rahasianya. Sedangkan sahabat begitu makan itu daging kambing yang diracun, mati hadirin sekalian. Rasulullah juga heran, ternyata setelah diselidiki dikasih racun, ya.
7 butir kurma ajwa. Nah, di Indonesia banyak kurma ajwa, tapi memang harganya jauh lebih mahal dari harga kurma biasa. Dan pada malam hari ini insya Allah saya juga akan ajarkan antum, akan ijazahkan kepada antum bagaimana cara Rasulullah makan kurma. Kira-kira mau nggak? Kira-kira mau nggak? Supaya nanti bulan Ramadan antum kalau buka puasa kan sudah tahu sunnahnya pakai kurma. Tapi kan belum tahu bagaimana cara makan kurmanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah tadi kurmanya sudah sampai. Insya Allah kita praktek makan lagi. Alhamdulillah. Tapi makan bukan sembarang makan. Makan kita malam hari ini adalah makanan favorit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bentuk tharid, kira-kira seperti ini. Kalau sekarang belum bisa dinikmati, cuma bisa dipandang, nah, insya Allah sebentar lagi kita bisa nikmati bersama-sama. Langsung dengan tangan, dengan lidah, dengan mata, dan dengan indera penciuman kita. Semuanya bisa ada penciuman kan? Kalau ada yang hilang penciuman ngaku coba. Diisolasi dulu. Sallu ala Muhammad. Insya Allah sehat semuanya. Amin. Nah, tadi menu pagi ya. Menu pagi. Sekarang sore, jadi Nabi makan siangnya enggak? Nabi makan siang? Enggak. Nabi makannya sore, ba'da salatil asri. Setelah salat asar. Kira-kira masalah makan penting enggak nih? Penting ya? Nah, penyakit itu datangnya dari makanan. Nabi makan sore. Apa makanan Nabi? Wah, saya nih nggak tahu nih. Kalau sanggup ngikutin, fadhal. Kalau nggak sanggup, jangan paksa. Makan sore beliau itu cuka. Ya, ini sebelah sini cuka nih. Nih, ini cuka. Tapi cukanya jangan salah, bukan cuka yang botol plastik putih. Langsung sakit mah entum. Ya. Bukan asam asetat, bukan. Tapi cuka yang murni yang diambil dari apel, dari buah-buahan. Boleh cuka apel, boleh cuka kurma, ya. Nah, jadi cuka buah-buahan. Cuka buah-buahan yang asli begitu. Bukan cuka dari kimia. Nah, itu jadi nggak laku deh kalau itu tuh. Ya, jangan salah. Makanya kalau ngaji jangan ngantuk. Wah, cuka nih sunnah. Ya, dia makan di roti campur cuka 99. Tahu-tahu brek masuk ICU, salahin Buya lagi. Buya nih ngasih ngaji bagaimana? Padahal yang salah siapa? Yang salah yang ngantuk, betul. Nah, ini makanya cukanya cuka apel atau cuka kurma atau cuka buah-buahan yang lain. Kemudian roti. Nah, rotinya yang saya maksud yang begini nih. Ini namanya ish. Namanya apa? Ish. Kalau di sini sebutnya pita bread. Nah, ini insya Allah sekarang baru kita bisa lihat. Nanti sebentar lagi bisa kita cicipi secara langsung. Sallu ala Muhammad. Nah, jadi tadi sarit yang tadi ini daging ya, tapi mungkin kalau Indonesia versi ini versi Arab dagingnya, mohon maaf ya. Kalau ini daging versi Arab. Orang Arab makan daging segini-segini itu masih kecil dia bilang. Kalau kita ayam aja dipotong 12. Potong 8 udah kegedean. Kalau orang Arab satu ayam sendiri ya. Nah, ini gambar saritnya versi Arab, mohon maaf. Nanti kalau versi kita ukuran daging ada penyesuaian ya. Tapi insya Allah nggak mengurangi kenikmatan ya, karena bukan lidah yang merasa, tapi iman kita yang merasakan. Ini kuahnya, nah ini rotinya begitu ya. Nanti antum pas makan ngerasain ada roti, ada kuahnya begitu. Nah, ini rotinya dan itu kuahnya. Ini menu makan sore dicampur dengan minyak zaitun. Jadi roti dikasih minyak zaitun, kemudian ditetesin cuka, Nabi makan sore-sore. Begitu. Bahkan Nabi dalam hadisnya mengatakan ya, bahwa sebaik-baiknya lauk adalah cuka begitu. Jadi Nabi sangat suka cuka begitu ya. Sebaik-baiknya lauk kata Nabi adalah cuka. Nabi suka banget roti kasih minyak zaitun, kasih cuka. Ntar kapan-kapan kita cobain lagi. Kira-kira setuju nggak nih? Setuju. Hah? Setuju nggak? Tapi kalau orang Indonesia walaupun makan begini ntar pulang nyari nasi lagi biasanya ya, karena perut belum stabil kalau belum berjumpa dengan nasi ya. Menu malam susu dengan roti gandum. Masya Allah, ini kita gimana mau sehat pagi-pagi udah ketemu sambal kacang, betul nggak? Semur jengkol, hah?
Ya. Tuh. Malam makan apa lagi? Macem-macem makannya. Kalau Nabi teratur makanannya. Ya, lihat. Nabi makannya itu apa? Susu dan roti gandum. Jadi roti gandum celup susu. Susunya langsung dari sapi atau dari kambing atau dari onta. Ah, begitu. Susu murni. Ini boleh dicontoh sama antum ya. Kira-kira udah paham belum nih? Pagi, sore, malam. Pagi Rasulullah makan apa? Minumnya dulu dah. Air campur madu. Kapan minumnya tuh? Hah? Setelah sholat? Sebelum subuh. Sarapannya pakai apa? Pakai sarid kalau ada. Tapi Nabi jarang betul ini. Nabi sering makannya itu pagi, sore, malam itu cuman korma sama air, begitu. Korma sama seringnya begitu. Ya, sekali-sekali aja makan sarid. Tapi kalau ditanya Rasulullah, apa makanan yang paling engkau suka? Maka kata Rasulullah, ahabbut ta'am ila Rasulillah ats-tsarid. Makanan yang paling Rasulullah sukai adalah sarid, ya. Nah, ini talbinah. Nah, talbinah ini bubur. Ini juga salah satu makanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, talbinah ini nanti juga insya Allah akan kita buat ya, karena belum dibuat kita lewat dulu biar penasaran. Ya. Nah, baik. Setelah itu kalau itu makanannya, sekarang saya akan sampaikan bagaimana cara Rasulullah makan. Bagaimana cara Rasulullah makan, ya? Bagaimana cara Rasulullah makan? Iya. Nah ini. Yang pertama, cara Nabi makan ada 3 cara duduk. Ada 3 cara duduk. Dan antum bisa nanti lihat. Cara duduknya Nabi bisa mengatur serakah atau tidaknya orang. Kita akan lanjutkan setelah azan. Kurmanya boleh disiapin. Hah? Apanya? Ini. Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma rabba hazihi da'wati tamma salatil qa'imati sayyidina wasila fadila syarafa wadratan alati rafi'a wa sallallahu maqamahum al-razi wa anta innaka la tukhliful mi'ad. Hadirin sekalian, kita lanjutkan. Kalau kita sudah tahu tadi menu makanan Rasulullah seperti itu, lalu hal yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana cara makan Rasulullah. Jadi bukan hanya menunya saja yang luar biasa sehat, tapi cara duduk dan cara makan Rasulullah SAW juga membuat seseorang menjadi makan dalam kondisi yang sehat. Tidak berlebih-lebihan, dan bisa mengobati penyakit hati yang disebut dengan tomak atau serakah. Dan ini akibatnya nanti luar biasa. Orang yang sudah memahami betul kenapa Nabi duduk dengan cara seperti itu ketika makan, maka dia akan mampu mengendalikan hawa nafsunya, mampu mengendalikan ambisinya. Karena setiap kali dia makan, dia dilatih untuk menundukkan hawa nafsunya. Shallu ala Muhammad. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita cara duduk yang tidak sembarangan. Nanti bisa dicek, ya. Coba kita lihat 3 duduk Nabi saat makan. Yang pertama adalah julusul iqa'. Bisa dilihat ya. Duduknya seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan? Karena kita mau praktek sekarang. Ya. Julusul iqa' namanya. Nama duduknya ada. Julusul iqa'. Begitu. Julusul iqa' ini kira-kira bagaimana? Kira-kira kita duduk di atas tumit dengan posisi telapak kaki tegak dan seluruh jari-jari kaki ditekuk. Rasulullah bisa melakukan ini, berarti badan Rasulullah sehat. Posturnya ideal. Kalau lebih sedikit, coba berasa dentar. Kalau yang punya asam urat, coba berasa dentar.
Model-model saya nih rada ini juga nih duduk begini. Kira-kira betul nggak? Ya. Rasulullah duduknya begini, berarti tubuh dan postur beliau luar biasa hebat. Sallu ala Muhammad. Beliau duduk julusul iqa ini kalau lagi makan makanan ringan seperti makan kurma, ya. Mungkin kalau kita kan jarang makan kurma nih. Ya kalau kita kan snack ya. Kalau snack kira-kira ketika makan tahu isi, kira-kira begitu ya, tahu. Kalau di Arab kan kurma, di sini tahu isi bakwan, betul nggak? Nah, pisang goreng, ya. Apa lagi tuh? Onde-onde, oh kayaknya lagi pengen onde-onde nih. Onde-onde begitu. Pokoknya makanan-makanan snack. Nah, duduknya begini. Nah, sekarang saya pengen kasih tahu, saya pengen ajarkan kepada antum, mudah-mudahan antum bisa amalin bagaimana cara makan kurmanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Ya, perhatikan. Ya, ini kurma nanti praktekin. Duduknya duduk iqa seperti ini duduknya, ya, seperti ini duduknya. Nah, begini. Kemudian perhatikan cara makan kurmanya Nabi. Ini begini. Kalau cara makannya sih sama, ya, sama makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang beda itu pada saat mengeluarkan biji. Kalau kita kan biasa makan korma nih ya, gitu, betul nggak? Betul nggak? Kok Nabi nggak? Saya dulu, habisin dulu. Nah, kormanya udah habis, bijinya keluarin, tangan kiri atau tangan kanan juga boleh. Nah, betul. Sallu ala Muhammad. Saya masukin lagi bijinya dah. Daripada makan korma lagi kenyang saya. Coba ya, makan korma, bijinya keluarin, nggak diambil begini. Kalau Nabi nggak, nih. Atau ini, ya. Tuh. Kelihatan nggak? Bijinya di sini tuh. Udah? Taruh. Sallu ala Muhammad. Sekarang coba ambil posisi iqa semua. Sambil bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang digambar. Kita tes kira-kira tahan nggak setengah jam. Ya, saya aja udah berasa nih. Sebentar aja udah berasa nih. Ya, ambil kormanya. Ambil pakai tangan kanan. Ambil semuanya. Pak De udah dapat semua? Udah. Mas Hartono, ayo. Jangan ada yang nggak praktek, sayang. Ya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita praktekkan karena cinta beliau. Biar tahu beliau bagaimana makannya. Baca basmalah, bismillah. Terus keluarin bijinya kan? Biar belum habis kita mau keluarin biji, boleh nggak? Caranya gimana? Keluarin sekarang. Coba tahan dulu, lihat tuh. Nih. Ya? Tuh. Baru taruh. Satu lagi kita coba biar lancar. Ini nyobanya berapa biji nih? 10 mah kenyang ntar. Nah, Pak D udah bilang kakinya sakit tuh, ya kakinya sakit nggak kakinya? Sakit kan? Kalau yang enggak berarti sehat. Aneh aja udah kerasa nih, ya. Tuh duduk iqa. Lagi satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Satu tangan kanan. Tuh, saya udah nggak tahan nih kaki saya ini. Ya.
Ya. Kira-kira sudah paham belum? Nah, antum kalau lakukan itu karena antum rindu Rasulullah, karena antum cinta Rasulullah, karena antum pengen sama dengan Rasulullah, maka ini insya Allah yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Ini yang buat kita nanti dapat husnul khatimah. Dan mudah-mudahan ini juga nanti jadi sebab kita dapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Baik, alhamdulillah. Nah, ini cara makannya Rasulullah ketika makan kurma. Ya. Coba dirasain kakinya, kira-kira nyaman nggak makan begitu? Jujur aja, jujur. Nyaman nggak? Nyaman nggak? Kalau lama nggak nyaman. Kenapa Rasulullah ngajarin duduk begini? Supaya makannya tidak lama-lama. Sallu ala Muhammad. Supaya makannya nggak lama. Kalau sila kita begini, sila nih, bisa nggak makan kita lama? Bisa kan? Bisa. Tapi Rasulullah ngajarin sunnahnya julusul iqa kalau makan snack. Ya, kalau makan makanan ringan julusul iqa supaya makannya nggak lama begitu. Mau nambah udah kesemutan kaki kan? Udah pegel betis nih. Nah, sallu ala Muhammad. Taib. Ini lagi cara Nabi duduknya yang kedua, duduk bertumpu pada kedua lutut dan punggung telapak kaki. Kelihatan nggak? Ini cara makan yang kedua Rasulullah. Nah, Rasulullah duduk begini nih kalau makan makanan berat. Kalau makan makanan berat. Dan kalau makannya sendiri, begini duduknya. Kalau sendiri begini. Dan ini juga kira-kira nyaman nggak duduk begini makan? Kira-kira nyaman nggak kalau lama? Hah? Nggak nyaman ya? Kira-kira apa yang berasa? Ini betis saya aja udah nyut-nyutan nih sekarang nih. Hah? Ya, kalau yang bilang masih enak lama, badannya sehat. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang punya penyakit asam urat, kira-kira begini enak nggak? Yang bobotnya lebih seperti saya, nggak enak, ya. Bahkan yang masih sehat banget juga duduk begini, lama-lama nggak enak juga kan begitu, betul nggak? Nah, boleh dicoba nih. Tuh Nabi bilang, jadi dua cara duduk Nabi, dua-duanya nggak bikin nyaman kalau lagi makan. Tuh beda ya, kalau kita makan nyarinya posisi yang bener nggak? Tuh, wah gimana nih masuk restoran, ada duduk di bangku, ada lesehan. Kira-kira milih yang mana? Lesehan, lebih enak kan begitu ya, lebih nyaman, makan enak, santai, ngobrol kan begitu ya. Rasulullah nggak begitu, justru beliau ajarkan duduk yang tidak nyaman pada saat makan. Ini yang kedua. Yang ketiga seperti ini. Ini kalau makannya bareng-bareng, ya. Kalau makan bareng-bareng. Nah, ini kebetulan ini guru kami ya, Syekh Nuruddin Marbo Banjari, orang Banjar. Saya kebetulan langsung belajar dengan beliau di Mesir, di Kairo. Beliau orang Banjar, orang Kalimantan, ya. Dan beliau banyak mengarang kitab dalam bahasa Arab. Di antaranya yang saya sempat baca itu kitab tentang Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar, tentang Imam Mahdi, gitu. Nah, ini cara duduknya seperti ini. Jadi duduk di atas telapak kaki kiri, kemudian kaki kanan betisnya ditegakkan. Seperti ini kira-kira. Jelas nggak, Pak? Gambarnya jelas ya? Nah, seperti ini. Jadi satu kaki kanan di diri, kemudian duduk di kaki yang kiri. Ah, begitu. Ini cara makan kalau bersama-sama di nampan. Nah, kalau makan di nampan, adabnya itu mulai dari pinggir, jangan langsung dari tengah, dari pinggir. Dari pinggir dulu, begitu. Ya. Nah, itu juga mengendalikan. Jadi cara makan kita itu mencerminkan siapa kita. Lihat aja itu, ya. Nabi makanya ngajarin adab-adab makan. Nah, di samping cara duduk, Nabi juga bilang sunnah sebelum makan adalah ghassala yadayhi thumma ya'kulu aw yashrab. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Nasa'i. Sebelum makan beliau itu mencuci kedua tangan. Jadi Islam ini ngajarin bersih. Sebelum makan, sebelum minum,
sunnahnya cuci tangan. Doh. Kemudian baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan, baca bismillah ya. Nah, nanti kita lihat urutannya. Nah, ini hadis yang saya sebutkan tadi riwayat Abu Daud, kana ahabbut ta'ami ila Rasulillah ats-tsaridu minal khubz. Makanan Nabi yang paling favorit adalah tsarid yang terbuat dari roti dan kaldu. Nah, itu cara duduk. Sekarang bagaimana cara nyuap Nabi? Cara nyuap Nabi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalath asabi' wa yal'aqu yadahu qabla an yamsahaha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan dengan 3 jari. Jarinya jari apa? Jari ibu jari, jari telunjuk, jari tengah. Ya, jadi begini, seperti di gambar, kelihatan? Ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Makannya pakai tiga jari. Tapi jangan salah, makan 3 jari ini kalau makanannya memang bisa dimakan dengan 3 jari. Nah, kalau sayur bisa nggak makan pakai 3 jari? Kuah, kaldu bisa nggak? Nggak bisa. Nabi pakai sendok. Tadi buktinya madu Nabi pakai sendok. Tapi kalau tsarid bisa nggak pakai 3 jari? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Nah, nanti kita praktekin sambil makan tsarid, kita praktekin bagaimana nyuapnya Rasulullah, bagaimana duduknya Rasulullah, dan kita nikmati makanan yang paling Rasulullah sukai. Ya, insya. Nah, makannya pakai 3 jari. Kemudian adabnya lagi, begitu selesai makan, ya, Nabi menjilat jarinya. Nah, begitu. Ya. Ini udah ada penelitian ilmiahnya. Nah, kalau masalah penelitian ilmiah, silakan cari sendiri deh di internet, boleh. Kalau itu boleh cari sendiri di internet. Kalau ngaji nggak boleh di internet, nggak boleh, bisa nyasar. Tapi kalau penelitian ilmiah, apa bukti ilmiah, manfaat dan kegunaan menjilat jari setelah makan? Itu sudah ada penelitiannya, dan yang meneliti orang kafir. Orang kafir melalui penelitiannya membuktikan bahwa ada manfaat yang luar biasa kalau kita ini menjilat tangan kita, jari-jari kita setelah makan, gitu. Ya. Nah, ini ajarin sekalian. Nah, seperti itu tuh menjilat tuh. Ya. Sunnahnya dijilat, begitu. Jelas? Taib. Sekarang mari sama-sama kita praktekkan. Kita makan makanan yang paling disukai Rasulullah. Ya, biasanya kan kita setelah ta'lim baru makan ya. Nah, sekarang enggak. Kita makan dulu, nanti setelah ta'lim sholat isya, setelah itu selesai. Ya. Udah siap belum? Nah, kalau sudah siap, kepada para ummahat ya, yang menyiapkannya dipersilahkan. Sambil menunggu sajian, kita bersolawat kepada Nabi. Setuju nggak? Setuju. Siapa yang suaranya enak di sini nih? Hah? Siapa, Ji? Mana Jamal? Mana Jamal? Salawat. Apa salawatan yang bisa? Hah? Ini maju depan, maju. Inilah Jamaluddin. Jangan ada yang makan dulu ya. Perhatian, jangan ada yang makan. Semuanya makannya kita bareng. Ini nih, Jamal. Salawat. Salat badar bisa nggak? Nggak bisa. Yang ente bisa deh. Salatullah, salamullah, gitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Wa ala alihi. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah
Salamullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah udah semua Rasulillah salatullah salamullah masih ada yang kurang? Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah